Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Karena dengan rahmat Allah kita berjumpa kembali di Fawas Channel. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya, semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, diberikan kelapangan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hidayah atau petunjuk adalah kemuliaan yang didapat seseorang sebagai sebuah jalan untuk selamat. Namun, orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarang orang. Terdapat ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan hidayah Allah. Yang pertama, mudah dalam beribadah. Orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang mudah atau tidak berat dalam melaksanakan ibadah. Ia akan merasakan betapa nikmatnya beribadah. Ia selalu ikhlas dan menantikan waktunya beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, bergetar mendengar nama Allah. Orang yang mendapatkan hidayah akan bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ia akan merasa takut sekaligus bertambah kecintaannya pada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang ketiga, istiqomah. Orang yang mendapatkan hidayah Allah akan selalu beristiqomah dalam menjalankan setiap ibadah. Ia akan berusaha menjaga konsistensi ibadahnya. Tak hanya sekedar konsisten, hidayah dari Allah juga akan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amr Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu yang berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berusaha menghafal Al-Quran. Seseorang yang mendapat hidayah akan berusaha untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Meskipun pada awalnya sulit, ia akan terus berusaha agar mampu menghafal sedikit demi sedikit karena ia tahu bahwa Al-Quran mampu memberikan syafaat. Rasulullah bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Hadis riwayat Muslim. Semakin banyak hafalan, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia.
karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, sedekah. Hidayah akan membuat seorang menjadi lebih sering melakukan sedekah. Bahkan walau ia dalam keadaan sulit sekalipun, ia tidak akan segan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarah dan pada saat delara, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keenam, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang dan sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu, ia harus menjaga betul-betul setiap perbuatannya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahanmu sendiri. Yang ketujuh, selalu memperbarui taubat. Hidayah tentu hanya datang pada mereka yang bertobat, dan mereka akan selalu memperbarui taubatnya. Istighfar adalah makanan sehari-hari mereka. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat ke-10, yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Bahkan meskipun ia telah melakukan banyak amalan, ia akan terus bertobat karena takut dosanya terlalu banyak di masa lalu. Umat muslim harus meyakini bahwasanya tidak ada satu hal pun yang harus ditakuti selain Allah. Karena Allah adalah Sang Pencipta, sedangkan yang lain adalah makhluk atau ciptaan Allah yang tidak berdaya. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, dapat menjadikan ini sebagai bahan introspeksi diri dan semakin meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita hidayahnya hingga menjadi orang yang beruntung di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.